Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Budian dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Tania Sekar Pramananta dan juga saya sendiri Rahmatul Jannah. Di sini akan mempresentasikan mengenai analisis regresi sederhana. Yang akan dibahas di sini yang pertama definisi analisis regresi sederhana, yang kedua penggunaan analisis regresi sederhana, yang ketiga syarat pengujian analisis regresi sederhana, yang keempat pengujian analisis regresi sederhana secara manual, yang kelima contoh pengujian analisis regresi sederhana dengan manual dan SPSS, dan yang terakhir latihan soal analisis regresi sederhana. Untuk yang pertama akan disampaikan Mbak Tania. Pada Mbak Tania, saya persilakan. Terima kasih Mbak Roimatul atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai definisi analisis regresi sederhana. Analisis regresi adalah studi tentang masalah hubungan antara beberapa variabel yang ditampilkan dalam persamaan matematika. Namun, analisis regresi sederhana adalah sebuah metode untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen Y, variabel terikat. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui berapa besar perubahan dari variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya yaitu penggunaan analisis regresi sederhana. Penggunaannya satu yaitu kegunaannya untuk memprediksi atau forecast dari nilai Y, namun sebelum melakukan prediksi, terlebih dahulu harus dibuat model persamaan regresi linear. Yang kedua yaitu mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hubungan antar variabel dalam analisis regresi sederhana bersifat sebab dan akibat. Contoh penerapan analisis regresi sederhana yang bisa kita temui yaitu analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Yang kedua, analisis regresi antara harga terhadap barang penjualan. Yang ketiga, analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Yang keempat, yaitu analisis regresi antara biaya periklanan terhadap volume penjualan perusahaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu syarat pengujian analisis regresi sederhana. Yang pertama yaitu jumlah sampel yang digunakan antar variabel harus tetap. Jadi antara variabel X dan Y jumlahnya harus sama. Yang kedua, variabel bebas atau variabel independen harus berjumlahkan 1. Yang ketiga, nilai residual harus berdistribusi normal. Analisis regresi sederhana yang baik akan memiliki nilai residual berdistribusi normal. Nilai residual yang berdistribusi normal dapat kita lihat pada persamaan analisis regresi dengan sebuah grafik lurus yang nilainya menyebar mengikuti arah grafik tersebut. Atau kita bisa lihat dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang nilai probabilitasnya harus lebih besar dari 0,05. Yang keempat yaitu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau terjadinya homoskedastisitas. Yang dimaksud adalah uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual pada satu pengamatan terhadap pengamatan lain. Apabila variasi residual dari pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka hal tersebut dinamakan homoskedastisitas dan sebaliknya. Nah, ini akan jika selisihnya sama atau pada garis lurus tersebut berarti akan tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kelima maksudnya tidak terjadi gejala autokorelasi.
Artinya, kekuatan hubungan antara variabel dapat kita lihat pada tabel yang kalian bisa lihat pada makalah, yaitu 0,5 sampai dengan 1, yaitu hubungan linear yang artinya kuat. Yang keenam adalah terdapat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, lanjut Mbak. Sebab keempat yaitu pengujian analisis regresi sederhana secara manual. Untuk mencari persamaan regresi sederhana berikut persamaannya, yaitu y topi sama dengan A plus BX, y topi yaitu respon, A konstanta, B koefisien regresi variabel terikat, dan X variabel bebas, di mana B kita ketahui rumusnya adalah N dikali sigma XN dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Sedangkan A yaitu sigma Y dikurang B, karena kita sudah mencari B dikali sigma X per N. Selanjutnya kita bisa mencari tingkat signifikan secara manual dengan tabel signifikan seperti di atas dengan keterangan SK yaitu sumber keragaman, JK jumlah kuadrat, DB derajat bebas atau kita sebut DK, KT yaitu kuadrat tengah. Dengan dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan R atau T atau F hitung dengan R, T atau F tabel dengan ketentuan, H0 diterima. H0 diterima artinya R, T, F hitung kurang dari R atau T, F tabel, dan H0 ditolak jika R atau T atau F hitung lebih dari sama dengan R, T, F tabel. Dengan menggunakan angka probabilitas dengan ketentuan, H0 diterima apabila probabilitasnya lebih besar dari taraf nyata, H0 ditolak apabila probabilitas kurang dari taraf nyata. Selanjutnya yaitu contoh manual penggunaan analisis regresi sederhana. Kita ambil soal seorang mahasiswa ingin melakukan analisis regresi terhadap data hasil penelitiannya yang berjudul hubungan antara motivasi dan hasil belajar KKPI di SMA X. Pertanyaan peneliti seperti berikut. Apakah hasil belajar KPPI dapat memprediksi motivasi X? Motivasi dalam variabel X. Apakah ada yang kedua yaitu apakah ada hubungan fungsional antara motivasi dan hasil belajar KPPI? Kita sudah tahu misalkan bahwa variabel X adalah variabel motivasi yaitu variabel bebas, dan variabelnya yaitu variabel terikat yaitu hasil belajar KPPI. Berikut data hasil penelitiannya. Dari data tersebut kita dapat mencari nilai sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat sebagai berikut. Sehingga dari nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus persamaan regresi untuk mencari A dan B. Kita sudah tahu rumusnya yang tadi di awal, sehingga didapati A sama dengan 8,34 dan B 0,67. Sehingga persamaan garis regresinya yaitu Y topi sama dengan 8,3 ditambah 0,68X. Kita masukkan jika substitusi jika X-nya sama dengan 30, maka Y sama dengan 8,35 ditambah 0,68 kali 30, yaitu 28,70. Jadi persamaan garis regresi adalah sebagai berikut. Karena garis lurus berarti kita ketahui bahwa regresi tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, uji kelinearan dan keberartian regresi dengan hipotesis yang diuji adalah H0 yaitu harga F regresi non-signifikan atau tidak bermakna atau tidak berarti. H1 harga F regresi signifikan bermakna
atau berarti. Nah, yang kedua, H0, regresi linear. H1 yaitu regresi non-linear. Langkah-langkah pengujian hipotesis yang pertama yaitu mengurutkan data X dari data yang terkecil sampai data terbesar diikuti oleh data Y. Setelah diurutkan, kelompokkan data skor, motivasi, dan hasil belajar seperti tabel berikut ini. NI adalah jumlah, ada berapa nilai 30, ada berapa nilai 32, dan seterusnya hingga 42. Dari tabel di atas dapat kita lihat ada 12 kelompok. Langkah kedua yaitu menghitung jumlah kuadrat, yaitu JK total sama dengan 33528, JK regresi A 333,33, JK regresi B per A 151,41, JK residu 43,26, JK galat kita ketahui dengan rumus seperti berikut yaitu 37,67, dan JK TC turna cocok yaitu JKS dikurangi JKG yaitu 5,59. Langkah ketiga kita menghitung derajat kebebasan atau DK atau DB. DKA yaitu 1 derajat kebebasan, DKB per A yaitu 1, DK sisa N-20, N itu adalah 30 min 2 yaitu 28, yaitu jumlah datanya tadi 30, dan DK turna cocok yaitu K min 2 sama dengan 12 kurang 2, 10. K adalah jumlah kelompok yang tadi kita sudah urutkan, dan terakhir DK galat yaitu N min K yaitu 30 kurang 12 sama dengan 18. Selanjutnya kita menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK dengan rumus-rumus seperti di gambar. Lanjut, Mbak. Sehingga kita masukkan perhitungan ke dalam tabel ANOVA untuk regresi linear. F signifikan yaitu RJK regresi B per A per RJK res sama dengan 151,41 dibagi 1,54 yaitu 98,01, dan F tabel RJK turna cocok dibagi RJKE yaitu 0,56 dibagi 2,09 yaitu 0,27. Sehingga tabel ringkasan ANOVA untuk pengujian keberartian dan kelinearitasan regresi sebagai berikut. Sehingga dapat kita simpulkan yang pertama, hubungan antar motivasi dan hasil belajar dengan aturan pengambilan kesimpulan, jika F hitung regresi lebih besar dari F tabel, maka F hitung signifikan yang berarti koefisien regresi adalah berarti atau bermakna. Pada tabel, dalam perhitungan diperoleh F hitung regresi 98,01, sedangkan F tabel untuk derajat kebebasan 128 pada taraf signifikan 5% adalah 4,23. Ini berarti menunjukkan F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga F regresi adalah signifikan. Dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara variabel motivasi dan hasil belajar siswa. Yang kedua, apakah hubungan kedua variabel linear dengan aturan pengambilan keputusan? Jika F hitung atau turna cocok kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga regresi Y atas X adalah linear. Yang B, dalam perhitungan kita peroleh F hitung kita peroleh 0,27, sedangkan F tabel untuk taraf signifikan 5% adalah 2,42. Ini berarti F turna cocok kurang dari F tabel, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya non-signifikan. Dengan demikian, hubungan antar variabel motivasi dan hasil belajar KKPI adalah linear. Langkah ketujuh yaitu kita menghitung kadar hubungan antara X dan Y, atau kita sebut dengan koefisien korelasi dengan R-square. Kita sudah tahu rumusnya JK
JKTD kurang JKS per JKTD, di mana JKTD yaitu jumlah kuadrat total dikoreksi seperti berikut, sehingga R kuadrat menjadi 0,778, sehingga koefisien korelasinya menjadi akar dari 0,778, yaitu 0,81. Sehingga hubungan motivasi dengan hasil belajar, kita mendapati hubungan yang kuat, yaitu 0,881. Sehingga menjawab pertanyaan peneliti, terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dan hasil belajar, serta motivasi dapat memprediksi prestasi belajar sebesar 77,8%, sedangkan sisanya 22,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Untuk selanjutnya, penggunaan analisis regresi secara manual disampaikan oleh teman saya, Mbak Rohimatul. Kepada Mbak Rohimatul, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Tania penjelasan menggunakan perhitungan secara manual. Di sini saya akan lanjutkan perhitungan analisis regresi sederhana menggunakan SPSS. Yang pertama, menyiapkan pengaturan data. Ini sebelumnya klik variable view, isi kolom name dengan singkatan dari setiap nama variabel penelitian. Isi kolom title dengan jenis data penelitian, isi kolom weight dengan sesuai dengan lebar atau panjang digit data. Isi kolom desimal sesuai dengan banyak desimal setiap data penelitian. Isi kolom label dengan nama lengkap setiap variabel penelitian di sini. Isi kolom values untuk interpretasi label, data nominal dan ordinal. Jika data penelitian interval dan rasio tidak perlu diisi. Kemudian isi kolom missing jika terdapat data periodik yang hilang. Selanjutnya isi kolom sesuai dengan panjang tampilan data yang diinginkan pada data view, pilih align sesuai keinginan. Selanjutnya isi kolom measure sesuai dengan jenis skala data. Kemudian isi kolom row sesuai dengan jenis variabel penelitian. Nah, jika analisis regresi linear sederhana, maka tampilan variabel view sebagai berikut. Di sini untuk motivasi belajar disimbolkan dengan X dan hasil belajar KKPI sebagai Y. Langkah selanjutnya yaitu entry data setiap variabel penelitian. Nah, di awal tadi sudah disajikan datanya dan ini kita entrykan saja kepada masing-masing variabelnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear, sebagaimana pada gambar di bawah ini. Analyze, Regression, Linear. Nah, selanjutnya, destinasikan variabel dependent pada kolom yang ada di bawah dependent. Ini. Demikian juga variabel independent ke kolom independent, sebagai gambar di bawah ini. Nah, ini untuk motivasi belajar kita taruh di sini dan hasil belajar sebagai dependent ya. Selanjutnya klik statistik. Ini setelah keluar gambar seperti berikut, aktifkan juga deskriptif untuk mendeskripsikan data. Kemudian aktifkan definition pada residual untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Di sini. Selanjutnya klik continue untuk kembali pada tampilan sebelumnya. Lalu klik plots. Ini teman-teman di sini. Destinasikan ZPRID pada kolom X dan SRISID pada kolom Y untuk mengetahui terpenuhi tidaknya homoskedastisitas atau sering juga disebut homogenitas. Selanjutnya aktifkan juga histogram dan normal probability plot untuk mengetahui normalitas distribusi data. Lalu klik continue dan selanjutnya klik OK. Seperti ini ya teman-teman tampilannya. Nah,
Setelah di OK, maka akan keluar outputnya, output analisis regresi linear di atas. Yang pertama ada tabel deskriptif statistik. Nah, dari tabel tersebut didapatkan bahwa rata-rata motivasi belajar adalah 36,83 dengan standar deviasi 3,364, sedangkan rata-rata hasil belajar KKPI adalah 33,33 dengan standar deviasi 2,591. Nah, untuk jumlah sampelnya sendiri yaitu 30. Kemudian pada tabel korelasi, atau correlation, korelasi motivasi belajar dengan hasil belajar KKPI adalah 0,881. Bila digunakan skor koefisien determinasi sebesar 0,881, maka dapat dikatakan bahwa 88,10% hasil belajar KKPI dipengaruhi oleh motivasi belajar. Data serupa juga ditampilkan pada output model summary di bawah ini. Nah, berdasarkan skor Darwin-Watson atau D sebesar 1,770, berarti tidak terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Secara garis besar, tolak ukur untuk menyimpulkan adanya autokorelasi atau tidak adalah sebagai berikut. Angka di bawah -2 berarti terjadi autokorelasi. Terjadi autokorelasi positif. Kemudian jika angkanya di antara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi. Dan untuk angka di atas +2 berarti terjadi autokorelasi negatif. Nah, di sini 1,770. Selanjutnya di sini tabel ANOVA berdasarkan F-hitung sebesar 97,062 yang lebih tinggi dibandingkan dengan derajat kebebasan 128 pada taraf signifikan 5% adalah 4,20 atau dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang jauh lebih rendah dari alfa sebesar 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi ini yaitu motivasi belajar dapat digunakan untuk memprediksi hasil belajar KKPI. Tidak hanya itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa antara variabel motivasi belajar dengan variabel hasil belajar KPPI ada hubungan linear. Selanjutnya yaitu tabel koefisien. Nah, output ini menyajikan koefisien regresi, mana persamaan regresinya adalah sejajar atau Y-topi sama dengan 8,341 ditambah 0,679x dikali motivasi belajarnya nilainya apabila pada sebuah sekolah motivasi belajarnya sebesar 30, maka dapat diramalkan hasil belajar KKPI sebesar 28,70. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan histogram dan juga normal report of regression standardized residual. Nah, berdasarkan histogram ini, terlihat bahwa sebaran data yang ada menyebar merata ke hampir semua daerah kurva normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang kita miliki mempunyai distribusi normal. Demikian juga dengan normal p-report juga memperlihatkan hasil yang sama. Ini ya, berada di sekitar garis lurus. Selanjutnya, sini ada tabel scatter plot. Output tersebut memperlihatkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dikarenakan penyebaran nilai-nilai residual terhadap harga-harga prediksi tidak membentuk suatu pola sehingga varians data bersifat homogen.
Baik, selanjutnya yaitu latihan soal analisis regresi sederhana. Nah, berikut terdapat 10 responden yang berasal dari mahasiswa. Tentukan bagaimana pengaruh minat mahasiswa terhadap mata kuliah data mining. Berikut datanya dan silakan teman-teman untuk mencoba. Kemudian untuk kunci jawaban akan kami bagikan di akhir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.